tenaga honorer dan swasta Indonesia. Terus perjuangannya apa di situ? Memperjuangkan status untuk tenaga honorer di negeri, ketetapan status, terus ketetapan pendapatan, dan ketetapan terkait BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Anggotanya seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ada berapa anggotanya, Bu? Ini sih sekitar 1,2 jutaan. Dan itu masih Indonesia, honorer semua ya? Honorer semua. Belum ada kepastian ya? Belum ada kepastian hukum. Terus gajinya berapa, Bu? Rata-rata setiap kabupaten, kota, dan provinsi, ada memang beberapa kabupaten provinsi sudah UMP atau UMK itu beberapa tapi belum semua, paling baru 10-20% lah. Untuk 80%-nya masih di bawah UMK jauh, ada masih 300-500 ribu. Tapi ini bukan cuma guru honor ya? Bukan tapi hanya guru honor. Tenaga honor? Tenaga honor yang mengabdi di pemerintah. Itu kan sama, mereka juga pelayan publik. Contohnya seperti apa buat biar masyarakat tahu nih? Kan orang masyarakat tahunya kan guru honor gitu ya? Iya, betul. Apalagi kira-kira? Ada di kesehatan, perawat kesehatan, dokter-dokter pun masih banyak yang honorer, masih banyak. Ada di lingkungan hidup, ada di kelurahan-kelurahan, di instansi pemerintah lainnya sebagai pelayan masyarakat. Yang pasukan-pasukan oranye itu? Ya, sama. Itu juga termasuk? Ya, termasuk anggota kami. Oke. Harapannya apa, Bung Hamdi? Harapannya kami bisa mendapatkan ketetapan status, ketetapan dalam pendapatan, dan kami mempunyai sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Dan perjuangannya kalau nggak salah udah sampai ke pemerintah nasional juga, pusat ya? Sudah ke pusat. Kan kalau nggak salah udah sempat mau dijanjikan ada pengangkatan terus dibatalin gitu ya, kalau nggak salah gitu ya? Betul. 15 September kami bersama KSPI, PGRI, 15 September tahun berapa? 15 September 2015 itu kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Pada waktu masih menterinya Pak Yudi Krisnandi, kami di dalam RDP bersepakat akan mengangkat tenaga honor kategori 2 menjadi PNS. Itu kesepakatan ya? Kesepakatan bersama. Kami berjuang bersama KSPI. Terus? Akan tetapi di bulan Februari kesepakatan itu dihianati. Arti kata dihianati, dibatalkan dengan pemerintah yang sama, anggota DPR yang sama. Jadi belum ganti pemerintahan waktu itu ya? Belum ganti pemerintahan. Belum DPR. Alasannya apa waktu itu Pak Menterinya tuh, Pak Yudi? Alasannya yang membatalkan dia juga? Yang membatalkan pemerintah dan DPR bersepakat pada waktu itu. Alasannya? Padahal pada waktu zaman Yudi itu roadmapnya sudah ada berjalan dengan mentargetkan per tahun 25%. Pada waktu itu sisa kami masih 440 ribuan. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia untuk tenaga honorer kategori 2. Artinya kalau dengan prediksi 25% per tahun? Per tahun, kira-kira selesai 4 tahun. 4 tahun selesai itu ya? Pas kepemimpinan pada 2019 Pak Jokowi. Oke. Ternyata diingkari? Diingkari. Terus sekarang perjuangannya tambah berat apa gimana nih? Perjuangan, bicara berat, semua perjuangan pasti berat. Yang jelas kami berjuang terkait hasil. Kami serahkan, kami punya yang lebih sakti, lebih hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi keyakinannya adalah tidak boleh berhenti dalam berjuang. Betul. Dan tidak boleh berhenti dalam berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Karena beliau Allah yang paling berkuasa atas segalanya. Betul. Yang di langit dan di bumi, dan termasuk membolak-balikan hati manusia ya. Betul. Iya. Terus ada pesan-pesan apa buat kalangan milenial nih? Kan banyak juga kali yang dari milenial ya, anak-anak. Ada juga lah yang usianya 35 tahun ke bawah gitu, ada pasti kan? Masih ada kawan kami yang milenial, tapi mengabdi untuk masyarakat, kita tetap harus sebagai landasan utama kita sebagai pekerja pelayan masyarakat, kita sebagai abdi negara walau belum diakui oleh negaranya sendiri gitu. Cuman pelayan kita tetap harus maksimal. Terkait masa depan ya, kita berjuang bersama-sama, insya Allah. Selama yakin kita dalam berjuang, insya Allah kemenangan itu akan kita dapat. Terus ada slogannya nggak FG itu, forum itu? Ada slogannya nggak? Ya itu kita selalu bergerak, berjuang, kemenangan pasti didapat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya, Pak Hamdi ya. Amin. Terima kasih nih. Siap. Ini dari lokasinya di rumahnya Ayah Didi. Rumah honorer bicara.
bisa cerita nggak kira-kira? Masih bisa ya. Latar belakang Bu Hamdi sebelumnya apa kerja di mana, apa jadi guru apa sampai akhirnya bisa ikut berjuang di dalam barisannya KSPI ini nih. Siap. Gimana? Kalau latar belakang sebenarnya kalau saya bukan dari guru ya, bukan dari pendidik. Oh, bukan dari pendidik. Bukan dari pendidik, tenaga honorer saya, dari tenaga honorer. Saya mengabdi di DKI Jakarta ini dari tahun 2000. Mengabdi di DKI Jakarta tahun 2000. Di Sudin Lingkungan Hidup. Sudin Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kami berjuang berawal masing-masing dahulu SKPD. Karena masing-masing tidak tahu kita hanya memperjuangkan ingin merubah nasib saja gitu kan. Yang kami tahu hanya SKPD kami. Jauh sebelumnya kami sudah bergerak berjuang hingga kami mungkin untuk UMP tuh di SKPD DKI Jakarta salah satunya SKPD kami yang pertama kali. Karena kalau untuk guru dan kependidikan DKI Jakarta itu baru sekitar 2014-an di mereka UMP. 2014. 2014-2015 mereka mendapatkan UMP. Jadi bertemunya kami dengan KSPI, kami berawal penggabungan dari SKPD karena merasa satu nasib, merasa satu perjuangan. Jadi antara SKPD bergabung, gitu kan. Dan sekarang semuanya sudah bergabung, semua SKPD di DKI. DKI bergabung. Untuk DKI dan beberapa daerah juga sudah bergabung, gitu kan. Cuman pada kurang lebih tahun 2013 lah kalau kami di LH ya, lingkungan hidup itu kami 2013 pada waktu itu menemani salah satu teman kami juga, pejuang kami juga, Pak Andi Boti itu untuk beliau mendapatkan delegasi dari pada waktu Bu Titi sebagai Ketua Umum FHK2I untuk menemui Pak Didi Supriyadi di PBPGRI. Padahal pada saat itu kami belum tahu seperti siapa pada Didi ya. Padahal lewat tuh, kami cuekin aja. Gitu. Lewat, kami cuekin saja gitu kan di sana. Berjalannya waktu kami dirangkul oleh PGRI yang dibina oleh ayahanda kami Pak Didi Supriyadi, mengikuti kemana beliau bergerak, mengikuti arahnya seperti apa dalam perjuangan, hingga akhirnya kami bersama kawan-kawan, ada beberapa bersama kawan ikut dengan diajak rapat KSPI. Maka awalnya akhirnya mulai berinteraksi dengan mengikut. KSPI ya. Betul, awalnya kami mengikut dengan KSPI. Itu di sana mengikut beliau rapat, kami ikut. Nah, di beberapa kali pertemuan kami dilepas suruh datang sendiri, beliau tidak hadir gitu ya. Hingga akhirnya kemarin kami diikuti oleh Pak Presiden untuk ikut bergabung secara resmi atas nama honorer, guru honorer dan tenaga honorer. Mungkin kami nanti sebelum Rakernas kami akan bersurat ke KSPI secara resmi. Secara resmi untuk berafiliasi ke KSPI. Jadi dari tahun 2000 itu, ini lagi kita bikin vlog nih. Jadi tadi kerja dari tahun 2000. Tahun 2000. Sebelum tahun 2000 ya di mana? Saya di swasta dulu. Oh, di swasta. Pernah ngikut-ngikut di bidang fotografer. Jadi memang dari tahun 2000 itulah ya titik awal Bung Hamdi jadi honorer, tenaga honorer di Pemda DKI, dan sampai sekarang statusnya masih tenaga honorer. Tahun 2000 sampai 2021. Jadi 21 tahun ya mengabdi dan kontrak terus setiap tahun. Tiap tahun kontrak terus. Sempat ada jeda-jeda nggak sih kalau di Pemda itu? Tidak ada, Pak. Apalagi kami yang tenaga honorer kategori 2 ini kan ada di PP 48. Itu menerangkan tahun berapa tuh PP 48? PP 48 tahun 2005. Kenapa disebutkan tenaga honorer kategori 2 itu di situ? Apa sebenarnya? Melindungi kami awalnya, tujuannya awalnya baik untuk melindungi, tapi di 2007 dirubah menjadi PP 43 tahun 2007. Terakhir dirubah kembali menjadi PP 56 2012. Nggak taunya itu selama rentan waktu 8 tahun belum selesai juga persoalan tenaga honorer ini.
Tapi yang masuk di 2014 tadi 2013. PP berapa tadi? PP 56. 56 Nah, 2012. 2012 itu sampai sekarang tidak ada jeda ya, dia udah terlindungi secara keberlanjutan hubungan kerjanya terus. Tidak Enggak juga? terlindungi. Oh, Justru kami tidak berhenti bergerak itu karena kami belum terlindungi. Itu nama apa yang Berarti KSP kan job security itu karena kami belum terlindungi. yang dari tahun 2012 maksud saya ada nggak yang jadi jeda, angkat lagi jeda, kerja lagi jeda, ada nggak? Yang K2 itu? Nggak, sebenarnya kalau untuk K2 tidak boleh ada jeda, Pak. Oh, oke. Jadi terus dia tuh. Karena makanya kami berjuang sekuat tenaga agar kami kawan-kawan kami pun tidak terjeda. Kenapa? Karena kan tidak boleh putus. Di dalam PP-nya bunyi tidak boleh putus. Di PP-nya bunyi seperti itu. Bunyi tidak boleh putus. Jadi udah nggak ada lagi mekanisme pembaruan kontrak kayak gitu, nggak ada ya. Harusnya gitu kan. Tapi kan banyak juga karena like and dislike menjadi berhentikan ya. Contoh kemarin guru Hervina yang di Kabupaten Bone itu kan hanya lewat WA, di PHK lewat WA. Di PHK lewat WA. Padahal dia masa kerja berapa tahun? Ibu Hervina tuh 19 tahun. 19 tahun. Terus setelah itu sekarang kasusnya gimana? Karena menjadi viral pada waktu itu ya rame, dipekerjakan kembali. Tidak dia diberhentikan ya. Tidak jadi mereka diberhentikan ya kan. Banyak di DKI 2018 sendiri pada zaman Pak Anies sendiri kami berjuang pada itu tidak mengenal hari waktu malam gitu kan. Waktu kawan-kawan kami di Tambora kalau tidak salah ya Tambora itu yang dimasukkan ke dalam got itu di tes got itu sempat viral. Oh iya masuk lewat got ya. Masuk harusnya kan itu tidak Nggak manusiawi banget ya. Padahal juga terkadang itu yang ngetes siapa Pak? Dia memang PNS akan tetapi dia dari tenaga honor kategori 2. Kenapa dia bisa begitu ya? Dia merasa saya sudah PNS. Iya. Kan? Padahal lupa diri. Dia hal seperti itu aja. Tapi memang terjadi Pak. Bukan hanya DKI, di semua daerah pun. Tapi padahal dia ya hidup itu apa sih kayak. Iya. Jadi Bung Hamdi, ini nggak apa-apa saya nanti tampilin di YouTube-nya Sabda Pranadi boleh, ya. Boleh. Terima kasih banyak supaya ikut menyuarakan perjuangan kami. Betul, supaya teman-teman bisa lebih menyuarakan lagi dan banyak masyarakat yang lebih tahu lagi tentang seperti apa sih tenaga honor. Ternyata tidak hanya guru, tapi juga ada tenaga-tenaga yang lain. Yang ternyata dari tahun 2000 udah 21 tahun tidak juga mendapat kepastian ya. Terima kasih Bung Hamdi, tetap semangat, terus berjuang dan juga terus berjuang yang terbaik buat Bung Hamdi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Aduh, udah kabur dari pagi itu.